Ini ketum dari masa ke masa. Masa ke masa, benar sekali. Yang pertama untuk Bang Edi Sitorus. Bang Edi Sitorus merupakan periode yang pertama ya di tahun 2002 sampai dengan 2006. Penerusnya bisa menghadapi situasi seperti itu, bisa disampaikan. Saya pikir memang HIPMI ini yang pertama harus semangat, yang kedua harus bisa melihat peluang. Kalau kita dulu, saya juga bingung, orang-orang baru yang di organisasi, yang ada hanya tumbuh semangat, karena kita sering baca di media, kita juga sering sharing sama orang, bahwa memang HIPMI ini menurut saya punya networking sampai se Indonesia. Nah, ini bisa dimanfaatkan. Artinya tadi juga sudah disampaikan investasi juga, karena pengurus-pengurus HIPMI juga di tingkat pusat, ya kan? Erick Thohir pengurus HIPMI. Kemudian Sandiaga Uno juga bekas ketua HIPMI, kan gitu. Kemudian Bahlil juga bekas ketua HIPMI. Hampir senior-senior kita di kementerian, di pengusaha juga pengurus HIPMI. Artinya ini harus dibuka jaring. Tentu teman-teman HIPMI yang pertama adalah semangat, buka peluang, buka jaringan, itu saya pikir berkolaborasi dengan pemerintah. Betul banget ya, intinya adalah semangat, networking, sama bisa berkolaborasi tentunya ya Pak ya. Nah mungkin pertanyaan terakhir nih, gimana caranya bisa seperti kita lihat Pak Edi Sitorus ini merupakan salah satu pelopor dan juga motivator menjadi semangat untuk kita nih sebagai generasi milenial yang Bapak sampaikan tadi. Gimana caranya Pak biar bisa menumbuhkan semangat dan juga konsisten, itu kan sangat sulit nih Pak nih. Bisa disampaikan juga untuk penerus selanjutnya itu bagaimana caranya bisa seperti Bapak ini yang selalu semangat, selalu memberikan motivasi dan juga pelopor untuk kita semua. Jadi saya sedikit lagi ini tadi cerita. Saya pernah diundang Mas Agung waktu menjadi ketua HIPMI. Ceritanya cerita ketika di Pangrango. Pangrango itu kan kebetulan punya mertuanya, kita diundang ke sana. HIPMI Jawa Barat senior pada saat itu terjadi resesi. Ada orang Lampung, dia cerita diundang memang sama Mas Agung untuk memberikan semangat dan motivasi kepada para pengusaha. Dia bilang gini, saya waktu itu bangkrut, habis semua pada resesi. Kebetulan perumahan saya juga diambil, semua hartanya diambil. Dia datang ke Jakarta, karena dia ada networking, dia akhirnya ketemu dengan teman-teman di sana. Coba datang ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Akhirnya dia di sana dia ditanya apa yang bisa kita ekspor keluar. Dikasihlah salah satu bahan, di mana bahan itu sebetulnya ada di pertanian di Bogor. Akhirnya dikasih taruh, Pak ini bisa diekspor barang ini untuk makanan kecil di Jepang. Akhirnya dia ke ITB. Di ITB ditanya, Pak, spek tumbuh-tumbuhan ini ada nggak? Oh ada Pak. Ini cerita singkatnya ada. Bisa Pak, bisa. Akhirnya dia kemana? Dia ke kehutanan, Departemen Kehutanan. Dia cari di mana hutan yang tidak produksi Pak, untuk menanam pohonan ini. Apa sih jenis bibitnya? Akhirnya apa? Semuanya sudah oke, tinggal duitnya dia nggak ada. Akhirnya dia bikin proposal ke Mandiri, dia bikin proposal di ACC Pak. Proposal nggak punya agunannya. Nah disitulah saya tahu ternyata di Republik Indonesia ada lembaga penjamin, namanya apa kok di Jawa Barat. Datanglah dia ke sana, Skopindo apa kalau Mas bukan? Lembaga penjamin apa maksudnya? Hah? LPSK ya? Lembaga penjamin simpanan. Nah, dia di Bandung tuh ada, dia ke sana, akhirnya apa? Di backup lah oleh lembaga penjamin ini ke Mandiri. Akhirnya sampai sekarang di Bogor dia sebagai eksportir. Kira-kira seperti itu. Itulah yang membuat saya semangat bahwa ternyata usaha itu harus betul-betul pertama semangat,
yang kedua harus mampu melihat peluang, dan juga jaringan, networking paling penting. Itu, jadi itu mungkin semangatnya. Saya yakin kalau jaringan kita buka, akses kita buka, saya pikir modal belakangan lah. Ya kan, modal belakangan. Ada Pak Surya, ada Pak Surya juga kan, teman-teman ini nanti bisa kan. Luar biasa sekali, tepuk tangan dong yang paling berat untuk Pak Edi Sitorus. Terima kasih. Tentu saja kita tahu ya bahwasanya yang paling penting adalah semangat, terus juga niat dan juga networking ya. Dan ketika kita ingin menjadi orang pintar, kita dengar bersama-sama perlu uang ya Pak ya. Ternyata ada yang namanya lembaga penjamin simpanan ya. Jadi yang penting ada kita niat dulu, semangat dulu, networking kita bangun. Untuk itu kita pasti akan ada jalan pastinya. Oke, sekali lagi tepuk tangan yang paling berat untuk Bapak Edi. Kami persilakan. Inilah salah satu senior terhadap juniornya yang selalu memberikan motivasi dan semangat pastinya ya. Dan itulah yang dibutuhkan dari senior untuk para penerus dan juga junior-juniornya ya. Tapi di sini kita tidak membatasi antara. Wow, luar biasa mendapatkan merchant ya dari produk UMKM dari binaan tentunya. Tepuk tangan dong yang paling meriahnya. Iya, luar biasa, terima kasih. Ada speak, silakan. Oke, izin ini sekalian meminta kesediaan mantum-mantum untuk bisa naik ke atas panggung. Pertama tadi Bang Edi sudah, yang kedua Bang Rodi Aidin masih di UK, yang ketiga Bang Mustafa, mohon izin Bang Mustafa. Yang selanjutnya Bang Buana. Bang, ini sudah disiapkan oleh panitia. Ini jaket HIPMI untuk mantu-mantu. Untuk ada, tenang aja. Sabar Pak, sabar. Ini ketum dari masa ke masa. Masa ke masa, benar sekali. Yang pertama untuk Bang Edi Sitorus. Bang Edi Sitorus merupakan periode yang pertama ya, di tahun 2002 sampai dengan 2006. Tepuk tangan yang paling meriah untuk para mantum ya, mantan ketua umum. Warnanya agak orange ya. Tapi tenang, mayoritas biru. Ini Kota Depok ke depan bahwa HIPMI harus punya peran pemerintah kita melakukan satu kemitraan dan kolaborasi dengan pemerintah untuk membangun dunia usaha dan juga mendorong agar adanya masuknya investasi dari kalangan usaha muda di Kota Depok. Nah, ini yang kita harapkan, mudah-mudahan ini juga menjadi satu untuk generasi muda melangkah mendorong dunia usaha yang ada. Itu harapan kita. Selama ini kerjasama dengan pemerintah Kota Depok seperti apa? Saya pikir ada kerjasama dengan Kota Depok dalam sisi investasi. Dari sisi investasi, artinya secara kelembagaannya tadi juga disampaikan oleh Imat sebagai ketua BPJ HIPMI periode yang sekarang ini, sebagai pengawas juga dalam hal sisi investasi yang dibawa dari pusat dan juga dari teman-teman dunia usaha muda yang ada di Kota Depok. Dari sisi investasi cukup besar, tadi sekitar 15 M tahun ini aja investasi. Bang, terkait masalah calonnya hanya satu tunggal, dipilih secara aklamasi, menurut seperti apa? Saya pikir itu kan dinamika ya, ya mungkin tadinya ada 5, mengerucut menjadi 1. Mungkin ini salah satu, saya pikir dinamika, nggak ada masalah. Yang penting ketua yang akan menjadi ketua ini dia juga usahanya jelas, artinya memang tidak kopi dan juga punya kemampuan untuk mengelola itu. Kalau sosok Erik sendiri seperti apa? Saketum sekarang saya pikir juga bagus sisi kemampuannya, dari sisi dunia usahanya mulai jalan. Tadi disampaikan dalam videonya dia mempunyai 6 cabang di Kota Depok, dan ini entrepreneur memang dari awal, dari bawah yang sekarang berkembang. Ini juga menjadi salah satu motivasi nanti dari teman-teman pengurus ini yang lain atau anggota itu. ya,
artinya abang pertama kali menjadi ketua HIPMI Kota Depok kan abang nih. Ya. Terus keberadaan sekarang dan harapan khususnya yang akan disampaikan buat masyarakat apa? Saya pikir ini cukup bagus, artinya HIPMI tambah lama tambah berkembang. Dari tahun 2002 dulu kita bentuk, sekarang sudah berkembang saya melihat, dan juga anak-anak muda, usaha-usaha muda juga sudah mulai masuk dalam ini, dan ini terus dikembangkan sehingga HIPMI itu menjadi satu lembaga yang memang bisa diharapkan oleh teman-teman muda sebagai lembaga yang memang bisa memberikan dampak usahanya mereka untuk bisa jalan. Karena HIPMI juga nanti punya peran bagaimana juga dia bermitra dengan pemerintah, dengan perbankan dan lain sebagainya. Dan networkingnya cukup bagus HIPMI ini. Jadi memang harus dimanfaatkan oleh teman-teman. Terima kasih.